ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, tiada kata seindah doa, tiada syair seindah zikir, tiada novel seindah Al-Quran, melainkan rasa syukur kita, rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita. Marilah selalu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoinya ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam, yakni putra padang pasir yang gemar berzikir, yang tak pernah pikir, intannya kota Mekah, mutiranya kota Madinah, putra Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, belahan jantung Abdul Muttalib,
yang bergelarkan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau dan sahabat beliau yang rela bercucurkan darah, berhujankan anak-anak, berselimutan dengan pedang demi menegakkan tauhidnya Allah di muka perbuatan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Marilah kita selalu senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, izinkanlah Khatib berwasiat khususnya untuk diri Khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langsung saja kita masuk ke judul khutbah pada hari ini yang berjudul menguatkan akidah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perkara paling penting dalam kehidupan adalah beriman. Iman itu lebih penting daripada uang, harta, dan kendaraan. Satu orang mati tidak beruang, orang tidak ada marah. Mati tidak punya uang pun tidak masalah. Tapi mati tidak dalam keadaan beriman, itu adalah masalah. Harga iman di pandangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil zarah, itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dari luasnya dunia. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita? Ada 4 cara bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Cara yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk yang amat kokoh, petunjuk yang mengantarkan kepada kekuatan iman. Dan Al-Quran juga merupakan penghubung yang amat kokoh antara hamba dan Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menurunkan petunjuk kepadamu Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pengobat penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Qurannya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menunjukinya ke jalan yang benar dan menjaga keimanannya. Cara yang kedua adalah selalu beristiqamah dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah dengan perkataannya, maka kepada orang tersebut akan diturunkan malaikat dan berkata, janganlah engkau bersedih dan takut, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Orang-orang yang beristiqamah dengan agamanya Allah, bapak-bapak kaum muslimin, kepada orang tersebut akan didatangkanlah malaikat agar dia senantiasa merasakan tentram di dalam hatinya. Dan dengan beristiqamahlah Allah akan memelihara keimanan kita, dan beristiqamah juga kita akan berikan surga yang dijanjikan Allah. Masya Allah. Cara yang ketiga bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yaitu memperjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW menggambarkan maksiat itu ibarat noda hitam yang menempel di hati seseorang, yang mana semakin seseorang itu menjauhi perbuatan maksiat, maka bercahayalah hatinya, maka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu mudah diraihnya. Sebaliknya, jika seseorang itu selalu berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, maka sedikit demi sedikit hati seseorang itu akan tertutup. Maka cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu akan susah diraihnya.
Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita memang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tapi ingat, Allah mencintai, sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan orang yang soleh dan tidak pernah merasa dirinya bersalah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah janganlah pernah bosan untuk bertobat kepada Allah, meskipun kita selalu melakukan dosa yang sama. Bukankah kita mencuci pakaian kita yang kotor? Artinya di sini bapak-bapak kaum muslimin, Allah selalu menerima taubat hambanya, sama seperti halnya kita memakai baju yang kita bersihkan setelah kotor. Cara yang terakhir dan yang keempat bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mewarnai kualitas keimanan seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28 yang artinya, wahai celaka aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, kualitas agama seseorang bisa dilihat dari teman akrabnya. Maka hendaklah di antara kalian melihatlah kepada siapa dia berteman. Hadis riwayat Ahmad. Berteman dan bergaul dengan orang yang soleh bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang gemar maksiat, meninggalkan perintah Allah, maka kita akan terbawa seperti orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Maka hendaklah di antara kita melihat kepada siapa kita berteman. Berilah teman yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulan yang kita dapat dari khutbah kali ini adalah, marilah selalu kita meningkatkan, menguatkan akidah kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Menggunakan cara 4 tadi. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Yang kedua, selalu berusaha beristiqomah dengan syariat Islam. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Dan yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.